Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, insya Allah masih sehat semua ya. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, kita berdoa selesai. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, silakan anak-anak untuk mengisi daftar kehadiran yang telah Ibu siapkan. Bagi yang berhalangan hadir, silakan hubungi Ibu melalui pesan pribadi ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai materi ya, terlebih dahulu Ibu selalu mengingatkan kita semua untuk tetap selalu tekun belajar ya. Kenapa harus belajar terus-menerus ya? Karena belajar itu adalah sumber ilmu ya. Kita tidak akan pintar kalau kita tidak belajar. Orang pintar, orang sukses semuanya belajar juga, kita akan mendapatkan ilmu baru ya anak-anak ya. Nah, baiklah, kemarin kita sudah membahas tentang arah mata angin ya. Masih ingat tentang arah mata angin? Masih ingat ada berapa kemarin mata angin? Ada 4 mata angin sekunder ya. Yang pertama timur, barat, selatan, dan utara. Nah, selanjutnya ada mata angin primer. Apa mata angin primer anak-anak? Ya, betul ya. Mata angin primer ada 4 juga ya. Jadi ada barat daya, juga ada 4 ya. Jadi kalau digabungkan semua adalah ada 8 mata angin. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat laut, utara, timur laut. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu ya yang berhubungan dengan mata angin, yaitu denah. Tahu denah? Nah, kalau ada yang sudah tahu, alhamdulillah ya. Jadi denah ini bahasa sederhananya itu tempat, letak tempat ya, letak suatu tempat yang akan kita kunjungi ya nak ya. Jadi kalau kita di sekolah kita ini ya, kita mau cari kelas 3B. Nah, berarti kita membutuhkan denah ya. Kalau orang yang tidak tahu, membutuhkan panduan berupa denah untuk mencapai kelas 3B itu ya. Jadi denah tadi bahasanya adalah tata letak suatu tempat ya. Ada 2 jenis denah ini. Yang pertama itu denah sederhana, yang kedua denah rumit. Nah, contoh denah sederhana ya, di sini sudah Ibu siapkan ya anak-anak ya. Contoh denah sederhana ini adalah denah sekolah ya. Denah sekolah kita mempunyai 2 gedung ya. 2 gedung. Yang pertama itu gedung A yang terdiri dari 2 lantai. Yang kedua ada gedung B ya anak-anak ya. Gedung B kita terdiri dari 3 lantai ya. Nah, denah ini artinya susunan-susunan ini, susunan-susunan lantainya. Coba kalau kita perhatikan di sini anak-anak ya, kita mau cari kelas 3 tadi ya. Kelas 3 ada di sebelah kiri Ibu atau bangunannya. Kalau dari gerbang itu adalah sebelah kiri. Kalau dari pagar kita masuk berarti bangunannya ada di sebelah kiri. Nah, selanjutnya yang di sini ada juga ya bangunan untuk sebelah kanan itu terdiri dari kelas 5 ya. Ada TK, ada kelas 5, ada kelas 6. Nah, itu adalah bangunan B ya. Nah, selanjutnya kita kalau anak-anak mau lihat di sini misalkan di denah itu kita cari tempat WC guru atau toilet guru itu ada di bawah dekat parkir motor ya. Itulah manfaatnya denah ya. Jadi kita dalam gambar ini kita bisa melihat posisi dari satu bangun dengan bangun lainnya atau satu ruang dengan ruang lainnya ya anak ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan?
Alhamdulillah ya kalau sudah paham ya anak-anak ya, jadi denah ini ya. Nah, untuk mengetahui denah ini, lokasi ini sendiri, kita masih membutuhkan arah mata angin ya. Mata angin di sini kalau anak-anak lihat ya, ini ada utara, tenggara, timur, utara, timur, selatan, dan juga barat ya. Jadi untuk mengetahui posisi denah ini kita masih membutuhkan mata angin ya anak-anak ya. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Nah, sekarang anak-anak coba berdiskusi dengan temannya ya. Ajak Ibu tentukan ya, satu kelompok itu ada 5 orang. Silakan diskusikan tentang denah yang sudah kita bahas tadi. Apa yang kalian ketahui tentang denah. Nanti selanjutnya kalian maju ya. Yang Ibu persilakan maju untuk menjelaskan apa yang kalian sudah diskusikan tadi ya. Ya, silakan. Baiklah, sudah diskusi anak-anak, silakan kelompok 2 untuk maju mempresentasikan hasil diskusi tentang denah tadi ya. Nah, silakan. Nah, bagus ya. Alhamdulillah, artinya kelompok 2 sudah memahami konsep denah ya. Selanjutnya anak-anak, untuk kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5, walaupun tidak Ibu panggil ya, insya Allah sudah paham ya anak-anak ya. Nah, silakan kalau masih ingin ditanyakan atau pada saat diskusi tadi masih kurang jelas ya, Ibu kasih kesempatan kalian untuk bertanya sebelum Ibu nanti memberikan tugas kepada kalian ya. Tidak ada, berarti Ibu anggap paham ya. Kalau tidak ada ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya silakan anak-anak buka buku tugasnya. Setelah dibuka silakan dikerjakan dan hasilnya dikirim ke WA pribadi Ibu. Nanti bisa Ibu koreksi untuk melihat sebatas mana kemampuan anak-anak untuk memahami konsep denah ini ya. Nah, baiklah, sekarang kita sudah di akhir pembelajaran. Kita simpulkan kembali materi kita tadi. Yang pertama itu denah ya. Denah itu kalau bahasa sederhananya itu tata letak suatu tempat ya. Nah, denah ini tadi terbagi menjadi 2, denah sederhana dan denah rumit ya anak-anak ya. Nah, denah rumit tadi Ibu singgung sedikit ya. Ibu singgung sedikit tadi, Ibu agak kelupaan ya. Jadi denah rumit ini misalkan kalau orang mau bangun misalkan area bermain ya. Area bermain itu kan tempatnya luas. Jadi harus membutuhkan ketelitian karena tempatnya besar, artinya untuk membuat denah itu sendiri berarti agak rumit ya anak-anak ya. Nah, baiklah, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama berdoa ya. Berdoa dimulai. Akhir kata Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.